Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Coba Arkan disiapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga kesatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden kita Bapak Gibran Raka Buming Raka, negara kita Republik Indonesia, dasar negara kita Pancasila, lambang negara kita burung garuda, lambung kebangsaan kita Indonesia Raya, bahasa kesatuan kita bahasa Indonesia, bendera kita merah putih, merah artinya berani, putih artinya suci. Indonesia tanah airku, tanah domba-Ku, di sanalah aku berdiri, dan duriku. Indonesia kebangsaanku, bangsawan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup tanah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Naila, Zikri, Asifa, Hana, Febrianus, Faisal, Arkan, Ariski, Iqbal, Fajar, Harun, terus
Zaki, Natasha, Novi, ya, Rifki, Naufal, ya, Rizky, terus Sally, ya, udah ya. Coba dibuka buku IPA-nya dulu. Halaman 46 ya. Mengenai rantai makanan. Mengejar tikus atau siap buat belajar hari ini? Siap buat belajar hari ini? Ya, pembelajaran juga. Ya, ditonton dulu ya videonya. Pernahkah kamu melihat seekor kucing yang mengejar tikus? Apakah kamu menangkap serangga? Itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa yang dimakan. Setiap penggunaan inilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau akan dialihkan ke herbivora. Pemakan tumbuh herbivora memakan tumbuhan, kemudian ke karnivora pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Komponen rantai makanan yang pertama itu produksi. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari, air dan karbon dioksida untuk makanan. Ini proses fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga kita harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1 itu herbivora, memakan tumbuh. Contohnya kelinci. Konsumen tingkat 2 adalah karnivora, pemakan daging. Contohnya ular dan kakak. Konsumen tingkat 3 itu adalah karnivora, pemakan karnivora lain. Contohnya besi. Komponen rantai makanan ketiga itu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme menjadi zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh produsen. Ini dia rantai makanan. Pertama, matahari menghasilkan energi cair. Rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis. Produsen. Belalang memakan rumput. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Orang memakan ular sebagai konsumen tingkat 4. Saat kelelahan, jamur mulai bekerja nutrisi dalam tanah, matahari dan air membuat rumput tumbuh subur. Itulah rantai makanan. Pentingnya rantai makanan. Rantai makanan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi makan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen, sehingga harganya digunakan oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih berharga bagi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sudah paham kan tentang pentingnya rantai makanan? Berikut ini adalah beberapa contoh rantai makanan dari ekosistem. Pertama, ekosistem hutan. Sebagai produsen, ada pepohonan. Pohonan menghasilkan daun dimakan oleh ulat.
berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen tingkat 2. Burung dimakan oleh elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Berikut ini masih ada contoh rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Padang rumput ada rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh kakak. Kakak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kakak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Contoh rantai makanan pada ekosistem air tawar. Pertama, berperan sebagai produsen itu ada teratai. Daun teratai dimakan oleh berudu. Berudu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Berudu dimakan dengan kakak. Kakak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kakak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Contoh rantai makanan ekosistem air laut. Produsennya berupa rumput laut atau tanaman-tanaman yang ada di dalam laut. Tanaman dan tanaman yang di dalam laut berperan sebagai produsen dimakan oleh penyu. Ikan penyu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan penyu dimakan oleh gurita. Gurita sebagai konsumen tingkat 2. Gurita dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu berperan sebagai konsumen tingkat 3. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu adalah video pembelajaran mengenai rantai makanan. Tadi di video tersebut sebagai produsennya apa yang pertama tadi? Tumbuhan. Berupa apa? Berupa apa? Tumbuhan yang berupa rumput. Terus konsumen tingkat 1 tadi? Belalang atau apa? Hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan itu apa? Herbivora. Terus konsumen tingkat 2-nya? Hewan pemakan daging. Apa tadi? Pemakan daging. Hewan karnivora. Contohnya hewan karnivora apa? Pemakan daging. Apa? Buaya. Selain buaya apa? Singa. Terus apa lagi? Harimau. Masa ular makan daging? Nah, setelah itu apa? Konsumen tingkat 3. Tingkat 3 itu hewan pemakan daging yang lain. Contohnya apa tadi? Mosok rek kata makan daging. Apa? Elang, buaya, ya. Setelah itu baru pengurai. Tadi pengurainya berupa apa? Jamur. Pengurai itu bahasa lainnya dekomposer, ya. Ya, dari pembelajaran yang ada di video pembelajaran tadi, ada yang ditanyakan mengenai rantai makanan hewan yang dimakan. Tadi produsen tumbuhan. Contohnya tadi apa? Gambar apa tadi? Rumput. Selain itu apa lagi? Yang kedua. Nah, ini ada contohnya. Di sini yang pertama adalah apa? Rumput. Rumput dimakan apa? Nah, belalang ini konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Terus yang kedua,
Belalang dimakan katak. Ya, katak ini termasuk konsumen tingkat 2. Berarti apa? Konsumen sekunder. Katak dimakan ular ya. Katak dimakan ular berarti ularnya ini apa? Konsumen tingkat 3 atau tersier. Terus ada lagi burung elang. Berarti apa? Konsumen tingkat ya, berarti konsumen final. Baru elangnya dimakan, diuraikan oleh jamu. Jadi dekomposer. Iya, bisa paham ya. Ya. Sekarang saya beri tugas kelompok ya. 1, 2. Dibagi. Pulpen aja. Ya, sebelum kita melakukan tugas kelompok, untuk penyemangatnya, ayo tepuk semangat. Ya, dilihat dulu. Yang pertama, nah, mengenai rantai makanan, kalian mengamati dari yang pertama apa ini? Sebagai produsennya yang pertama apa? Gangga ya. Rantai makanan ya. Terus lanjut terus ya. Nah. Terus kalian yang tadi dijelaskan oleh Bu Ati ya. Kalian tinggal memilih yang ada di kotak atas ini dimasukkan ke kotak yang bawah dari gambar rantai makanan ya. Nah. Dan yang ketiga, teka-teki silang ini disesuaikan dengan mendatar dan menurun ya. Tinggal dimasukkan di kotaknya teka-teki silang ya. Ayo coba kalian kerjakan berunding dulu dengan temannya. Disesuaikan jawabannya ya. Iya, kan milik di sini. Nah, ya nama semua, terima. Ayo.
Sudah. Ayo. Konsumen sekunder. Ini tak punya tuh mau. Produsen, berarti ini konsumen primer. Sudah. Iya, Bu. Dia minum dulu. Monggo diunjuk. Nggih. Heavy, Bu. Jangan dibawa, Bu. Vivo, lokal. Eh. Satu, dua, tiga, empat ya. Untuk maju mengenai rantai makanan teka-teki silang, siapa yang maju? Teka-teki silang yang ini. Damping iya. Ya, dibaca. Kami dari kelompok 1. Kok biasa loh, ayo. Oh, ini levelnya. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. 1 dekomposer, 2 karnivora, 3 produsen, 4 herbivora, 5 konsumen, 6 matahari, 7 tumbuhan, 8 humus, 9 omnivora, 10 jamur. Coba diulangi lagi dari kelompok 2.
mengenai teka-teki silang dibaca dulu mendatar. Nomor 1, mengurai bangkai makhluk hidup. Berarti apa kalau mengurai tadi? Dekomposer ya. Berarti itu tadi nomor 1 mendatar. Yang nomor 2 menurun, diurutkan. Makhluk hidup pemakan daging. Nah, yang nomor 3 menurun, dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nomor 4 menurun, makhluk hidup pemakan tumbuhan. Nah, nanti majunya seperti itu ya, dibaca seperti itu ya. Saya kelompok 2 yang maju. Ayo. Ya, ya. Teka-teki silang di bawah ini. 1. Dekomposer. Mendatar dulu. Oh. Mengurai, baca dulu soalnya. 1. Mengurai bangkai makhluk hidup. 1. Mengurai bangkai makhluk hidup. Mengurai bangkai hidup. Dekomposer. Nomor 2. Menurun yang kedua. Makhluk hidup pemakan daging. Komposer. Nomor 3. Dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen. 4. Makhluk hidup pemakan tumbuhan. Herbivora. 5. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Konsumen. 6. Dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. 6. Matahari. 7. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen tumbuhan. Nomor 8. Hasil penguraian dekomposer yang membuat tanah menjadi subur. Nomor 8. Humus. 9. Makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer. Jamur. Nomor 10. Makhluk hidup yang memakan daging dan tumbuhan. Omnivora. Tepuk tangannya anak. Terus yang kedua mengenai rantai makanan dari produsen ke konsumen ya. Kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Lewat sana. Ya. Jangan Rumput produsen. Belalang konsumen primer. Katak konsumen sekunder. Ular konsumen tersier. Elang konsumen final dan jamur dekomposer. Tumbuhan dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang diuraikan menjadi dekomposer. Yang ketiga, pertanyaan berdasarkan rantai makanan benar atau salah ya.
Kelompok 4. Ayo. Ayo dah. Ayo kan. Oh, kayaknya liwat. Ganggang dimakan ikan, ikan dimakan bangau. Ganggang dimakan ikan, ikan dimakan bangau. Bangau dimakan buaya dan buaya diurai menjadi apa iki? Jamur. Rantai makanan tersebut terdapat di ekosistem laut. 1. Rantai makanan tersebut terdapat di ekosistem laut. Benar. 2. Ganggang berperan sebagai produsen. Benar. 3. Produsen dapat menghasilkan makanan sendiri. Benar. 4. Bangau berperan sebagai konsumen tingkat 2. Benar. Produsen ikan jika populasi buaya menurun maka populasi bangau meningkat. Benar. 6. Populasi ikan meningkat jika populasi bangau meningkat. Salah. Buaya merupakan hewan herbivora. Benar. Dah. Tangan. Coba. Rantai makanan tersebut terdapat di ekosistem laut. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Mengapa salah? Karena apa? Buaya ini hidupnya di mana? Di laut, di darat dan air apa? Air tawar, bukan di laut, ya. Ganggang berperan sebagai produsen. Benar apa salah? Produsen dapat menghasilkan makanan sendiri. Bangau berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen 1. Ya, benar. Jika populasi buaya menurun, maka populasi bangau meningkat. Populasi ikan meningkat jika populasi bangau meningkat. Buaya merupakan hewan herbivora. Hewan apa? Karnivora. Ya. Ayo coba dikumpulkan tugasnya. Ya. Dari pembelajaran mengenai rantai makanan sudah dipahami semua? Tadi pembelajarannya mengenai apa? Rantai makanan. Terus apa lagi? Selain rantai makanan, ada tumbuhan sebagai produsen. Terus konsumen tingkat 1 tadi apa? Hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Kalau hewan pemakan daging, karnivora. Ya. Sudah dipahami semua ya? Ya.
Bukunya dimasukkan lagi coba. Nah, ya. Kita tarik ke sini. Ya, di sini ada sebuah permainan game yang berhubungan dengan coding ya. Ya. Ya, Bu. Ini. Nyambung kah? Oh, ketutupan aku berarti. Terus aku lah bokongi jenengan, Bu. Nah, kalau di rumah ya, pada waktu jam di rumah tidak ada tugas, kalau kamu bermain, coba dimainkan AI for Ocean itu ya. Mengenai permainan ikan. Yang merupakan bentuk ikan, ya. AI kita akan menggerakkan di sini ada fish itu kan ini bahasa Inggris ya. Fish itu ikan, not fish itu bukan ikan. Jadi nanti kita ngeklik gambar. Yang pertama ini gambar apa? Ya botol atau jerigen ya. Nah, itu ikan apa bukan? Bukan. Nanti kita klik not fish, berarti dia nanti masuk di robot AI. Ya, coba. Ya, masuk. Kalau ini apa? Ikan, berarti fish ya. Kita klik ya fish. Ya. Fish. Apa lagi? Botol? Fish. Ya, terus? Ya, fish ya. Terus. Ini.
Ini ya. Kaleng. Nah, bukan ikan. Ban. Nah. Ya, terus. Ini. Ya, terus. Ya seperti itu ya, nanti kalau di rumah coba dimainkan kalau punya HP. Punya kan di rumah? Punya. Ya, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa dulu. Ayo kan disiapkan dulu kan. Selamat siang Bu Guru. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.